ke recording video untuk belajar fundamental front end web development. Hari ini saya akan bikin satu video tapi untuk dua sekaligus biar teman-teman juga bisa langsung pakai untuk untuk keperluan proyek akhir. Jadi video ini kita akan melakukan studi kasus API untuk Club Finder app. Kita akan lakukan bareng-bareng gitu ya. Terus kemudian saya akan kasih tip and trick mengenai proyek akhir supaya teman-teman bisa lulus semua. Nanti saya akan bantu bagi teman-teman yang masih kesulitan, tapi setelah video ini ya, setelah nonton video ini. Jadi memang sudah ada beberapa orang yang mengontak saya dan pengen minta bantuan, tapi saya rasa lebih baik nonton video ini dulu. Kemudian kalau masih ada kesulitan pasti saya bantu. Saya sudah bantu beberapa orang untuk lulus di proyek pertama gitu ya. Nah, jadi studi kasusnya saya nggak akan seperti biasa saya nggak akan bahas satu-satu pembelajaran materinya karena ini semua ada di materi. Teman-teman bisa pakai langsung, saya bisa pelajari langsung karena memang tujuannya belajar secara otodidak gitu ya. Tapi untuk yang studi kasus API untuk Club Finder app ini mari kita lakukan bersama-sama. Nanti seperti biasa kodenya akan saya bedah gitu ya. Nah, ini kita mau mengubah dari JSON yang statis yang kita import menjadi mengambil data dengan menggunakan IDE ya. Menggunakan API. API-nya datangnya dari mana? Dari punya decoding namanya sportsapi.decoding.dev gitu ya. Nah, ini daftar langkah-langkahnya, buka proyek yang terakhir. Kemudian kita bikin fungsi untuk akses API, lalu minta data pakai kode untuk minta data pada fungsi dengan fetch, lalu panggil fungsi pada home.js. Kemudian kita buat komponen untuk pesan error kalau ada kesalahan saat akses API, dan kemudian kita lakukan hasil akhir. Kita jalankan dan melihat hasil akhir. Oke, ya kita ikuti saja. Ini kalau teman-teman mau lihat hasil akhirnya juga bisa langsung ke link repository GitHub ini, ada di halaman ini ya. Nah, jadi kalau dilihat nih kita perlu bikin dulu folder source data ya, src file, bukan new file ya, tapi new folder data. Kemudian buat direktori bernama remote. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, kemudian kita akan bikin file baru ya, yang kita copy paste kodenya. Nanti saya bedah kodenya ngapain saya bedah gitu ya. Di sini saya buat kode baru, file baru, sportsapi.js gini ya, sportsapi.js. bener gak sih namanya? Ya benar. Jadi kita panggil dengan menggunakan fetch ya si API-nya. Oke. Sekarang kita bisa langsung pakai dan panggil itu di home.js. Jadi home.js itu sebenarnya namanya app.js ya, bukan home.js. Home.js bener, home.js. Ada, saya lupa. Ternyata emang ada. Oke, jadi di home.js ini teman-teman kita lihat, kita panggil dia ya. Jadi bukan data local club.js lagi, melainkan ini. Oke, tapi ini harusnya dalam script ya. Dalam script ini mungkin ada typo oleh decoding ya.
ini saya bikin namanya remote, kemudian saya pindahin ke sini ya, karena kalau nggak dapat nanti filenya. Ini saya hapus saja, ini saya hapus gitu ya. Delete. Oke. Kemudian apa namanya, kalau sudah ini kan sudah ke import nih, import Spot API, karena Spot API itu diekspor dari sini ya kan. Lalu kita balik ke home.js. Ini kita bisa hapus si clubs gitu ya. Terus si clubs itu kita pakai di club search clubs ini kan. Ini mau kita ganti ya. Jadi di show sports club di sini kita akan ganti dengan ini. Ya, kita akan ganti dengan ini. Nanti saya bedah quote-nya, saya bedah setelah kita kerjakan sama-sama ya. Jadi nggak sekarang. Oke, udah selesai. Ya, sudah selesai harusnya. Teman-teman kalau jalanin akan dapat hasil seperti yang ada di GIF ini, image GIF yang ada di halaman di coding. Jadi apa namanya, kita udah saya belum jalanin, nanti saya jalanin sekalian aja. Sekalian kita bikin dulu komponen buat error message-nya gitu ya. Buat kalau ada error dari API gitu ya. Nah, kita bikin di sini script komponen, namanya adalah club search error.js. Oke, terus kita copy paste. Nanti saya bedah ya. Jadi tunggu aja bentar, saya bedah nanti sekaligus. Jadi kalau teman-teman lihat kayak biasa, kita bikin shadow root, bikin style gitu ya, attach shadownya, kita bikin element style, terus stylenya kontennya apa aja, terus rendernya di sini di constructor ya. Jadi ketika di initialize langsung render gitu ya. Ini error message-nya muncul di sini nih, harusnya ada slot untuk menampilkan child lagi. Oke. Apalagi ya, sebentar ya, saya lagi lihat. Ini udah. Kemudian kita harus daftarkan komponen baru ini ke index.js. Betul, di index.js itu di sini kita harus import club search error ya, karena kalau teman-teman masih ingat si index.js ini kan nanti dipanggil di app.js ya gitu. Lalu kita juga mau tampil itu di halaman HTML gitu ya. Kita tambahin di index.html, terus di sini. Jadi sebelum club list ya, sebelum club list. Lalu kita akan nambahkan elemen. Kita akan update si home.js ya, home.js. Pertama kita bukan initialize ya, kita dapetin dulu si club search error element ya kan, namanya club search error dari si index HTML kalau teman-teman ingat. Lalu dia akan dipakai kalau ada error. Jadi kalau ada error karena API-nya ngaco atau jadi bukan cuma console.error gitu, nggak cuma muncul di console, tapi kita add text, kita add text content gitu ya. Error.message terus show search error. Nah, show search error ini ya
misalkan kita tambahin di paling bawah aja ya. Jadi akan di elemen club list itu akan dihilangkan gitu ya, ininya childnya di hide gitu, ya karena kalau ada error yang akan muncul adalah si club search error element gitu. Oke. Sebentar, apa lagi ya? Text content sudah ya. Nanti error message-nya betul muncul di yang tadi. Kalau teman-teman ingat tadi kita ada slot ya di sini. Si slot itu nanti adalah ini digantikan oleh si text element tadi. Ya, kalau teman-teman ingat mirip lah sama si club list. Club list kan juga ada slot yang digantikan oleh childnya oleh si club item gitu ya. Oke. Ya, club ya kayak yang jadi nggak cuma API error, kalaupun ada hal yang nggak ketemu, barang yang nggak ketemu gitu ya, dia juga akan kasih error message. Oke, sebelum bedah kode kita jalankan dulu ya. Jadi kita jalankan dulu pakai komen ini package.json-nya kemarin ada saya ini belum ya? Oh belum, berarti masih pakai webpack. Oke, nggak apa-apa. Pertama saya aktifkan dulu, coba ya. Oh jadi saya masih aktifkan dulu. Saya aktifkan dulu Node.js saya pakai nvm soalnya. nvm use berarti. Oke, kemudian nggak ada library baru yang kita install, jadi kita nggak perlu panggil npm install, nggak perlu ya. Nah, jadi saya tinggal panggil, saya mau melakukan pengetesan, saya tinggal panggil ini dev.js. Oke. Ya, dia akan kita coba ya. Jadi pertama dia harusnya sudah akan berhasil manggil dari API. Tahu dari mana? Kita akan buka kita akan buka developer tools. Oke. Di network aja ya, kita coba ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, nah ini dia udah manggil nih, response dia udah manggil decoding dev spot API decoding dev team search A gitu ya. Kalau lihat di konsol, di konsol sih nggak ada apa-apa, tapi di network sih memang. Jadi dia sudah manggil nih dari, coba saya ganti jadi M ya. Nah ada nih MU, MCT gitu ya. Ini jadi udah berhasil ya, ini udah panggil lewat API. Terus kalau tadi di mana tuh, kalau tadi di sini dibilangnya kalau mau error mantap. Oke, mantap ya. Kita coba ganti ke mantap. Ya, jadi listnya nggak muncul, udah dihapus. Terus ada error. Kalau teman-teman lihat ini, saya ke club search error.js, ada kata-kata error di sini ya, gitu. Terus text kontennya adalah ingat text kontennya apa tadi ya, teman-teman bisa lihat di home.js. Text kontennya adalah error.message gitu.
Nah, error message datang dari mana? Ini kan manggil search API search club ya. Search club itu adanya di spot api.js kan di sini. Nah, jadi dia kasih tahu nih kalau apa namanya ini ada dia kasih error. Jadi kalau bukan cuman API-nya doang kalau something went wrong kalau ada error, tapi kalau klub yang dibalikin sama API jumlahnya 0, dia akan kasih error juga, apa query-nya nggak ketemu gitu, is not found. Oke, saya balik ke decoding. Nah, kita mulai bedah kode ya. Jadi apa namanya ya, tapi sesimpel itu aja. Jadi kalau teman-teman udah bikin pakai project akhirnya juga udah bikin nanti pakai non API, masih pakai JSON, tapi ya cara cara ngubahnya sesederhana tadi ya. Tapi ya kita kupas dulu apa yang sudah kita lakukan dalam hal-hal ini, dalam latihan ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat kan, teman-teman sebelumnya punya namanya clubs.js, itu directory lokal ya, nama foldernya lokal. Nah, ini kan teman-teman ngambil datanya secara statis ya, nggak pakai API. Nah, kemudian teman-teman kan kalau kayak gitu, kalau mau nambahin data baru, teman-teman masih ngubah kode, dan juga datanya jadi statis gitu kan. Sebenarnya kan yang best practice-nya adalah ada penyedia data yang ngasih API. Dalam hal ini si decoding.dev ini memberikan data sports gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapetin data secara online gitu kan. Nah, kalau balik ke code, ya ini base URL-nya, terus pas di query, jadi ini base URL si API-nya decoding. Kemudian teman-teman lihat nih ada apa namanya, ada path ya, URL path ke team search. Jadi biasanya penyedia API itu akan memberitahu ke customernya, ke konsumen API-nya, apa sih URL-nya dan apa sih path-nya. Biasanya ada autentikasi juga loh kalau manggil API. Tapi dalam kasus dalam hal ini, dalam pembelajaran teman-teman, decoding sudah memberikan API tanpa perlu adanya autentikasi. Jadi bisa dipanggil kapan aja. Dan tanpa perlu ada user atau password gitu ya, ataupun semacam token. Nah, jadi apa namanya, teman-teman bisa melihat ininya nih, kalau kesini bisa melihat dokumentasinya. Jadi dia ngasih, seperti yang saya bilang, penyedia API itu harus memberikan dokumentasi agar pemanggilnya atau konsumennya bisa mengetahui responsnya seperti apa, example panggilnya seperti apa, dan URL-nya tuh di mana gitu kan. Base URL juga di mana. Jadi ada di sini nih, teman-teman. Nanti kalau di proyek akhir juga teman-teman harus melihat dulu dokumentasi API-nya seperti apa gitu. Nah, dalam kasus ini teman-teman, ini dia juga cuma nyediain satu method doang sih, satu action endpoint namanya team/search gitu ya. Jadi memang nggak banyak API-nya bisa ngapa-ngapainnya, cuma bisa search doang. Ya dalam hal ini kalau teman-temannya input di query-nya di text box-nya A, ya dia akan search T sama dengan A. Kenapa T sama dengan A? Karena ya API-nya T ini kayaknya sih sebagai shortener atau singkatan dari tim. Kemudian team's name ini adalah variabel. Jadi variabelnya ya teman-teman dapetin dari text box yang teman-teman bikin, text box search gitu. Nah, untuk memanfaatkan sendiri biasanya sih best practice-nya teman-teman bikin satu JavaScript file sendiri ya. Kayak tadi saya bikin apa namanya, sports api.js gitu ya. Lalu teman-teman bisa memanfaatkan function fetch dari fetch API-nya JavaScript gitu ya. Apa parameter wajibnya sebenarnya cuman URL-nya gitu atau alamat. Jadi URL-nya ya bukan cuma base URL ya, tapi URL lengkap, kayak contohnya kayak gini nih. Nah, query-nya datang dari mana? Kalau teman-teman lihat, query-nya datang dari ini, query gitu. Ini kan cuma placeholder doang buat pengganti variabel. Nah, kalau teman-teman lihat, si query ini dipanggil di mana? Ya, dipanggil di home.js ya,
dari sini kan, show sports club. Kalau ditelusurin lagi, show sports club dipanggil oleh siapa? Dipanggil ketika ada search. Kalau masih ingat di video-video saya sebelumnya, search ini di bubble up ya, dilempar oleh oleh si web komponen yang search bar.js ini. Jadi teman-teman bisa putar lagi video sebelumnya kalau lupa. Jadi dia diambil dari sini, nanti dilempar dan di handle eventnya di sini, si on source handler ini. Oke. Ya, jadi lalu fetch API itu pakai promise ya. Promise itu teman-teman pasti udah belajar juga nih. Tadi fetch API asynchronous JavaScript request di sebelah kanan ini. Kalau lupa apa itu promise ya mungkin simak lagi, review lagi materinya. Cuman dia pakai promise artinya apa? Artinya kalau saya balik ke sports API.js dia akan teman-teman harus balikin promise-nya. Jadi dia kan menjanjikan sesuatu. Jadi fetch itu dieksekusi secara asinkronus. Jadi teman-teman nggak harus nunggu kayak nunggu API-nya balikin respon dulu gitu loh. Teman-teman karena melakukannya secara asinkronus, jadi di masa depan gitu setelah API-nya selesai dieksekusi, teman-teman dapat respon. Nah, responnya itu adalah hal yang dijanjikan kan, promise. Nah, teman-teman balikin janji tersebut ke klien, yaitu browser gitu. Nah, kalau error, teman-teman tolak janjinya. Jadi tetap akan balik ke browser, asalkan di-handle nanti errornya. Akan di-handle errornya pakai try catch tadi. Tapi ya kalau ada error, ya promise-nya itu di-reject gitu loh. Kalau berhasil di-resolve. Ini nggak apa-apa ya kalau teman-teman mau balikin return response.json, karena kalau saya nggak salah si JSON ini sendiri udah promise. Nah iya promise, jadi teman-teman bisa balikin seperti itu response.json. Sementara si clubs itu kan list ya atau array, dia bukan promise gitu. Jadi dia makanya pakai promise.resolve gitu. Nah teman-teman lihat ini bisa di chain. Maksudnya di chain gimana? Jadi kalau udah di reject, chainnya berhenti. Ini langsung dilempar ke atas, lempar ke code sebelumnya. Nah tapi kalau ini promise-nya di resolve kayak begini, ini bisa di chain. Jadi teman-teman bisa lanjutin processingnya. Oh jadi ngambil hasil. Jadi hasil dari sini nih akan di chain, akan dilempar ke den berikutnya. Jadi response.json ini sebenarnya adalah hasil dari response.json. Teman-teman juga bisa belajar ini dengan menggunakan asynchronous await sama async gitu ya. Tapi ya ini jadi eksekusinya si API call ini seolah-olah dibuat seperti itu adalah synchronous gitu, karena menggunakan si den ini gitu. Padahal sebenarnya tetap aja asinkronus sih gitu. Nah jadi hasil dari response.json ini dilempar ke sini. Nah kemudian teman-teman balikin kalau ada pengecekan tambahan. Jadi promise-nya di reject kalau ada, dan kasih error message yang custom yang khusus karena hasil pencariannya 0 gitu ya, panjangnya 0. Kalau nggak 0 ya balikin gitu. Oke, ya ini pakai chaining method udah disebutin ya. Oke. Nah kemudian pesan error. Jadi kalau teman-teman lihat kalau ada error itu kan dipicu oleh promise.reject. Jadi ditangkapnya di mana, di home.js. Jadi kalau ada error dia masuknya ke catch. Jadi teman-teman lihat ya, ini tetap den lagi nih. Kenapa den lagi? Karena dia masih balikinnya promise. Jadi selama
sama ada return promise.resolve atau promise any kayak tadi yang saya tunjukin, response.json itu balikin promise any, dia tetap bisa di chain gitu ya. Nah sampai chainnya berhenti, sampai ya teman-teman nggak balikin lagi kan. Ini udah nggak dibalikin apa-apa lagi, ini cuman maksudnya balikin tuh udah nggak ada kata-kata return gitu ya. Ini udah berhenti returnnya, teman-teman cuma menampilkan hasil si club list tersebut gitu ya. Kemudian kalau ada error baliknya ke sini, jadi bisa aja teks kontennya tadi mantap not found atau something went wrong. Kapan dapat something went wrong? Kalau API-nya nggak ketemu gitu. Mau coba dapetin something went wrong bisa. Jadi ya sebelum kita lanjut nggak apa-apa, kita bereksperimen sedikit. Jadi kalau ini saya ganti nih, misalnya sport X kali ya, sport X saya kasih typo, kemudian saya jalanin lagi. Oke, ini saya close dulu aja yang ini. Nah ini saya buka lagi deh ya, view developer tool. Oke, terus saya masukin misalkan ya A aja sih, apa-apa. Nah error kan, fail to fetch gitu, fail to fetch. Oke, ada error gitu. Ini juga balikinnya apa nih, balikinnya kalau teman-teman lihat responnya nggak ada respon malah gitu. Dia balikinnya name not resolve ya, bahkan nggak bisa di resolve secara DNS gitu ya. Oke. Kurang lebih begitu. Balik ke code lagi, balik ke decoding lagi. Cuman mungkin code-nya saya benerin dulu ya. Saya balikin lagi ke spot X. Oke, tadi apa lagi yang mau saya jelasin ya. Nah kemudian jadi kita bungkus si custom element club source error hanya untuk tampil saat request tidak bisa diproses gitu ya. Oke. Nah ada tantangan nih. Tantangannya adalah kita sudah tahu bahwa ada dua cara. Satu menggunakan asinkronus, asinkronusnya menggunakan chaining method, jadi seolah-olah prosesnya sinkronus padahal sebenarnya asinkronus, atau menggunakan benar-benar menggunakan async await. Jadi ya ini benar-benar kayak seperti asinkronus tanpa menggunakan dan gitu ya. Karena kalau pakai dan pakai chaining, sebenarnya teman-teman bisa bayangin code-nya itu bisa panjang banget gitu, panjangnya bukan main gitu. Nah jadi teman-teman bisa ganti ini ke async await. Ini harusnya tidak sulit, jadi silahkan dicoba gitu ya. Saya sih kalau ada pertanyaan nanti mendingan lewat WhatsApp, tapi silahkan dicoba karena bagi saya kalau saya tunjukin semuanya nanti teman-teman gak belajar apa-apa gitu. Oke, nah ini kita lanjut ke proyek akhir gitu ya. Ini udah ada tipsnya kan. Jadi sebelum saya masuk ke kriteria wajib, kriteria opsional gitu ya, ini baca dulu tips submissionnya. Pertama, pas dikumpulin teman-teman pastikan tidak ada direktori node module, karena kalau nggak ntar akan ditolak. Jadi teman-teman pas mau kumpulin submission untuk proyek akhir, ini dihapus aja ya. Misalkan pakai Visual Studio Code di delete gitu, atau masuk ke folder di Explorer-nya di Windows, kalau nggak Finder di Mac gitu, di delete. Oke. Ya ini sih sudah dikasih contoh ya. Coba bentar saya refresh dulu halaman saya. Ini kasih contoh. Jadi dihapus aja tuh kayak gini. Atau kalau nggak dihapus di zip di tanpa node module gitu. Jangan khawatir, reviewer tetap akan bisa mereview walaupun nggak node module, karena kalau ada package.json
reviewer tetap bisa mereview karena ya itu tadi kita akan melakukan npm install dulu sebelum menjalankan kode teman-teman gitu. Terus teman-teman pastikan membuat binary gitu ya, bungkus perintah sebenarnya bukan buat apa, sebenarnya di sini dibilang pastikan bungkus perintah webpack dengan npm script. Jadi jangan si reviewernya nggak akan menjalankan npx webpack build min config gitu, enggak ya. Jadi teman-teman harus bikin si build ini gitu. Sebenarnya ini aja sih yang harus dilakukan, teman-teman harus bikin ya kalau bisa bikin juga yang dev gitu ya. Ini sebenarnya udah ada di contoh materi yang dan kita di studi kasus sudah kita lakukan juga di studi kasus yang sebelumnya. Jadi di sini di modul dengan bundler juga udah dikasih tahu di studi kasus ini gitu kan, kalau teman-teman harus nambahin build sama start dev. Jadi kalau udah dilakukan ini sih nggak ada masalah harusnya sih. Jadi kalau di sini nggak usah pakai npx lagi ya, di sini cuma cukup mulai dari webpack serve main config webpack dev.js ini untuk development, webpack main config webpack proto.js ini untuk production gitu, untuk yang di build. Oke, kemudian ya jangan teman-teman harus tes tadi dulu pakai yang saya bilang, pakai developer toolnya Chrome misalkan. Jadi benar-benar teman-teman sudah cek dulu kalau takutnya teman-teman udah bikin kodenya nih, tapi datanya masih terambil dari lokal gitu, karena folder lokal ini kan teman-teman nggak hapus mungkin ya. Tapi ya kalau teman-teman mau hapus buat pas ngetes sih dihapus aja nggak apa-apa, jadi bisa tahu kalau nggak muncul berarti belum manggil dari remote gitu kan gitu. Jadi maksudnya di sini teman-teman udah harus pakai fetch API untuk ngambil untuk ngambil datanya gitu. Oke, ini udah kasih tahu nih pakai async await ya, tuh udah diajarin juga nih caranya nih, await fetch terus jadi dapetin yang jadi chain yang pertama nih dapetin response dulu, terus wait response.json. Teman-teman bisa tambahin try catch gitu, try catch kalau ada error, tampilan errornya kalau mau pakai async await gitu ya. Ya ini bisa dicoba, jadi teman-teman bisa dicoba di sandboxnya si decoding ini. Ya coba kode interaktifnya supaya merasa yakin ya kalau datangnya dari server. Diajarin juga cara lihat network tool melalui Google Chrome ataupun Firefox Console Developer Tool. Ya intinya sih buka network terus lihat muncul nggak request URL. Kalau nggak muncul berarti masih dari lokal, which is nggak akan di approve untuk submission gitu. Terus network call gitu kan, jadi diminta untuk bikin indikator loading. Nah teman-teman bisa pakai try catch finally. Jadi ini udah diajarin nih sama decoding ya. Kalau teman-teman bisa pakai try catch finally buat buat sembunyiin loading indikator gitu. Oke. Nah sebagai tip, kalau teman-teman bisa bikin indikator loading menggunakan web component itu sangat bagus ya gitu. Nah kita lanjut sekarang dengan instruksi submission gitu ya. Instruksi submissionnya jadi ada seperti biasa, ada kriteria wajib, kriteria opsional. Kalau teman-teman mau dapat nilai yang paling baik, opsionalnya boleh dilakukan gitu kan, karena penilaiannya kalau saya ke penilaian dulu, kalau teman-teman memenuhi kriteria wajib dapat bintang 3, kalau minimal 2 kriteria opsional dapat bintang 4, kalau minimal 3 kriteria terpenuhi opsional plus wajib teman-teman akan dapat bintang
apa namanya bintang 5 ya gitu. Nah sebenarnya simple ya kriteria opsionalnya, tapi kita dan yang paling susah menurut saya yang ini. Jadi kalau teman-teman mau dapat bintang 5 tapi yang mau cara yang paling gampang ya opsional 2, 3 sama 4 gitu. Ya tapi sebagai tantangan ya lakukanlah opsional pertama gitu. Jadi lebih menarik gitu kan. Tapi ya nggak masalah, yang penting teman-teman bisa melakukan yang kedua, ketiga, keempat kalau mau lebih dapat bintang 5 gitu ya. Nah, kriteria wajib satu, pertahankan kriteria submission sebelumnya. Jadi teman-teman udah bikin note app kan, note appnya yang penting pertama jalan dulu nih, jangan ada error. Nah kalau udah berhasil berarti udah kriteria 1 terpenuhi. Kriteria 2, manfaatkan RESTful API sebagai sumber sumber data gitu ya. Nah dokumentasinya apa ini, jadi kalau teman-teman lihat dia ada dokumentasinya, ada apa aja sih, ada get node sama get single node sama archive node sama unarchive node sama delete node gitu ya. Teman-teman kalau nggak salah kan ada ada fitur buat nambahin catatan ya, sama buat tampilin catatan gitu kan. Jadi teman-teman bisa pakai yang slash notes. Jadi kalau yang buat tampilin catatan bisa pakai slash notes gitu ya. Nanti JSON-nya jadi seperti ini. Nah ini agak berbeda sedikit ya dengan hasil dari yang decoding punya, yang decoding yang untuk tadi untuk Sports API. Kalau Sports API dia nggak kasih status sama kasih message gitu ya, dia cuma ngasih datanya doang, jadi nggak ada perubahan di sisi teman-teman. Nah teman-teman harus tapi kalau untuk ngambil data dari mana, dari si API untuk nodes ini, teman-teman akan ada perubahan karena datanya tersedianya di di key JSON namanya data gitu. Jadi balikannya nggak langsung JSON yang cuman array doang gitu. Maksudnya gimana? Kalau saya tunjukin contoh ya. Club.js kan udah array of JSON kayak gini ya kan. Kalau si nodes, list of nodes, untuk balikin nodes itu dia nggak array of JSON. Nah kalau yang sports ya, yang sport juga sebenarnya nggak array of JSON sih, dia juga ada themes. Nah jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat nih, teman-teman bisa merefer ke code-nya sport API.js gitu kan. Teman-teman bisa lihat kalau dia ambil themes gitu. Ini dia pakai jadi teman-teman bisa pakai gini. Bentar ya, aduh ini kenapa muncul begini. Ini contoh aja ya buat teman-teman ya. Jadi tapi saya nggak akan jalan. Jadi teman-teman bisa pakai di dokumentasinya data ya. Misalkan teman-teman bikin clubs kan, clubs ini kan dibikin ininya nih, bentar, si clubs datanya dari mana ya. Clubs ini, oh iya, jadi si teams yang datangnya dari ini gitu ya. Si teams yang dari JSON maksud saya, di mapping ke clubs, variabel namanya clubs gitu. Jadi teman-teman bisa cons data nodes gitu sama dengan response JSON. Kenapa data nodes? Karena karena nodes itu sebenarnya bisa nama yang teman-teman pilih lah, nggak perlu dipusingkan. Bisa aja namanya data catatan gitu kan, nggak masalah.
Terus teman-teman pakai di bawahnya promise misalkan .resolve catatan, nggak masalah gitu. Tapi maksud saya apa namanya, maksud saya adalah teman-teman ngambil key-nya itu pakai gini caranya. Jadi udah di structure ya, ini namanya di structure of JSON gitu. Jadi udah jadi dictionary langsung oleh di structuring ini gitu. Di structuring ini ada juga sih kalau teman-teman pakai programming language kayak Python juga ada, tapi memang apa namanya lebih apa ya, lebih sering dipakai di programming seperti Node.js atau JavaScript. Jadi teman-teman bisa ngambil si data dari JSON, dari response.json pakai const data titik dua, ya namanya apa, namanya nodes mungkin gitu ya kalau mau rapi. Oke. Terus apalagi ada beberapa fitur yang wajib. Nah, membuat atau menambah catatan, membuat atau menambah catatan baru, menambahkan catatan daftar, menghapus catatan yang tersimpan. Ya jadi kalau di yang Sports Club API teman-teman cuma manggil satu API doang, satu method untuk search. Nah, teman-teman harus bikin di kayak di sini nih di Sports API ini teman-teman jangan cuma bikin satu metode ya kayak search club, tapi ya bikin 3 berarti kan. Static misalkan add node gitu kan, terus static ya ini nanti ada ininya ya, ada node misalkan, ada description sama apa saya lupa, sama ya node itu nggak usah description sama title ya. Kemudian ada delete node. Ini mungkin node ID-nya yang dioper ya, karena cuma perlu ID kan ya delete node. Coba kita lihat di dokumentasinya. Delete node itu ya pakai ID gitu kan. Sama list node ya. Jadi ini kalau bukan yang archive dulu lah ya. List node ini nggak perlu ada parameter karena dia memang menampilkan semuanya. Atau mungkin ya list node kayak ini sebagai boolean archive, non archive gitu. Kalau mau satu variabel satu method. Jadi if archive ngapain, else ngapain. Kenapa kayak begini? Karena apa namanya, kalau teman-teman lihat ada dua nih, apa namanya, dapetin notes yang nggak di archive sama dapetin notes yang di archive gitu. Jadi ada dua. Oke. Apalagi ya, ya wajib menggunakan Webpack sebagai modul bundler. Jadi ya tadi itu ya, ini saya nggak akan bikin API-nya, tapi saya cuma kasih clue-cluenya aja. Teman-teman harus nanti ya bikin codingannya sendiri buat nambah node, panggil API, buat delete node, pakai API juga buat munculin node, daftar node di layar juga pakai API gitu ya. Terus teman-teman juga harus pakai Webpack sebagai modul bundler. Jadi ini sebenarnya harusnya kriteria gratis ya. Kenapa? Karena dari Sports API sama-sama aja kok. Jadi kalau pakai package.json ya oke lah, saya bantu deh. Jadi misalkan build gitu kan, sama ini Webpack, nama saya webpack.prod bener ya. Terus sama start dev gitu ya.
Nah, kita coba ya jalanin ya. Ini di folder dari IST-nya saya hapus dulu. Coba kita jalanin npm run build. Ya, udah muncul nih. Gitu. Ini ya mau di project teman-teman ataupun di studi kasus project sama aja sih. Bentuknya harusnya kayak gini. Cuman tolong dilihat file name-nya. Jadi saya sempat bantu teman-teman yang kesulitan di project 1 itu ternyata waktu diimport atau waktu diimport file name-nya salah. Misalkan style jadi styles gitu ya. Nah, ini webpack.prod, webpack.dev pastinya namanya sama, takutnya teman-teman namanya berbeda gitu ya, kayak webpack.production atau webpack.development gitu. Kemudian menggunakan Fetch API ini ya tadi yang seperti saya bilang, jadi teman-teman nanti bikin di tempat teman-teman ya, di tempat teman-teman tinggal pakai base URL-nya diganti kan. Saya kasih contoh deh sedikit deh ya. Base URL kan ini. Gitu kan. Terus base URL node gitu ya. Terus kalau archive berarti kalau pakai fetch ya, berarti returnnya kan kayak gini nih kalau archive. Ya. Jadi kalau archive berarti ya saya coba tunjukin archive aja. Dia nodes/archive gitu ya. Gak ada query, berarti kayak gini nih. Nah, iya kayak gini. Kemudian responnya sama, return JSON. Kalau nggak something went wrong, silahkan. Terus di sini tadi yang saya bilang dia pakainya kan data ya. Jadi data (2) misalkan nodes gitu kan. Terus if nodes dot length lebih besar dari 0, balikin nodes. Otherwise balikin error, misalkan balikinnya no node is found gitu. Oke, ini saya balikin dulu base URL-nya, base URL node ya berarti. Oke. Ya ini contoh aja supaya teman-teman bisa lihat cara bikin sports API-nya nodes API-nya kalau untuk teman-teman. Kemudian memiliki indikator loading. Oke. Ya. Ini bukan kriteria opsional. Jadi indikator loading gimana? Kalau teman-teman lihat di sini di Sports API di clubs.js dulu deh. Di home mana sih? Home ini home.js. Ini kan ada show loading nih. Ya kan? Show loading ini kan show element club loading element gitu kan. Search loading. Ini bisa teman-teman jadiin jadiin web komponen, tapi bukan kriteria opsional ataupun wajib. Jadi yang penting cuma ada loadingnya doang. Ini kriteria wajib tapi bukan kriteria opsional untuk jadiin itu web komponen. Nah, teman-teman bisa lihat di index.html search loading kan ini nih, loading ya kan, ini muncul kalau teman-teman lagi nge-search. Tapi ya bedanya kalau di Nodes API teman-teman gak usah search pas buka websitenya, pertama munculin loading dulu.
habis munculin loading, begitu selesai load baru loadingnya dihilangin, di hide gitu kan. Nah, apa namanya, ya sebenarnya sih indikator loading ini udah juga nih, loadingnya bisa berupa kata-kata kayak gini, indikator loading, atau teman-teman cari di internet CSS untuk loading indikator misalkan. Nah, ini ada beberapa contoh gitu kan. Jadi ini ada orang yang ngasih contoh rasupe.com. Ya, teman-teman bisa pakai ini nih. Misalkan tinggal di copy paste aja gitu. Tapi ini agak ribet lah ya, yang tadi tuh agak ribet. Ya saya sih maunya teman-teman belajar sendiri juga ya, biar paham. Nanti kalau ada kalau nggak jelas baru kasih tahu saya. Cuman coba saya bantu cari yang bagus ya. Nah, ini contoh. Nah, tapi ini juga agak ribet sih. Sebenarnya kalau teman-teman belajar pakai library seperti Tailwind atau seperti Bootstrap, itu tinggal dipanggil doang. Cuma kan ini kan kita nggak pakai library seperti itu. Nah, ini yang ini aja nih teman-teman nih, yang ini nih, samuelpasaribu.com, cara membuat animasi loading page gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau lihat cuma pakai div class loader. Jadi coba ya. Jadi cuman ini diganti, kalau di sini ini diganti search loading. Ini saya komen dulu ya. Jadi ya ini. Terus di CSS-nya ditambah, ya tinggal di copy paste aja sih. Nanti kita lihat hasilnya. Width-nya kegedean sih ini. Nanti kita atur deh width-nya ya. Di search loading itu CSS-nya mana sih? Di sini ya. Coba kita cari loading. Oh, ternyata nggak ada CSS sama sekali di sini. Ya coba saya ini ya. Saya tambahin aja search loading. Ini saya ganti jadi search loading. Oke, terus saya coba saya jalanin. Coba ya. Nah, muncul tuh loadingnya ya. Jadi gampang tuh ya, ganti tuh, bagus hasilnya, ada loading indikatornya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ya, bisa tonton video saya, bisa pakai search loading ini. Tinggal di copy paste aja. Nanti pemahaman itu ngapain ya, kayak margin auto, border, di googling aja ya. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu detail juga sih semua JavaScript. Kadang-kadang kita cukup Google cari tahu yang mana yang sesuai, komponen mana atau CSS mana yang bisa membantu kita ya. Terus nanti teman-teman tinggal mainin aja sih. Ini ada border radius artinya apa gitu kan. Ya gitu. Saya sendiri juga jujur nggak tahu juga nih linear infinite. Oh, ini artinya apa, saya mesti Google juga sih kalau mau tahu gitu. Oke, nextnya apa sih kriteria berikutnya? Ini saya tutup dulu. Kriteria wajib udah terpenuhi semua. Nah, membuat fitur catatan ini saya jadi tantangan buat teman-teman. Fitur arsip catatan itu, jadi teman-teman harusnya punya button satu lagi, button. Jadi kan kalau
Di yang pertama tuh nggak ada button buat arsip ya, atau archival. Berarti teman-teman harus bikin satu button lagi di websitenya untuk arsip. Terus ketika di tombol ditekan, seperti biasa teman-teman prevent default yang biasa, terus panggil API yang fetch untuk yang arsip. Panggil API yang arsipnya tuh yang mana, bukan yang get archive node ya, tapi yang ini ya. Jadi teman-teman bayangin mungkin di coba ya, kita lihat dulu yang proyek yang pertama, proyek awal, UI-nya seperti apa ya. Bentar. UI-nya itu kalau nggak salah ada di sini kan udah diajarin nih. Nah ini. Nah jadi teman-teman bisa bayangkan kan, kalau nggak salah kan dia minta formnya di bawah ya, formnya setelah listnya muncul kalau saya nggak salah ingat ya. Mungkin dibaca-baca lagi. Nah teman-teman kan formnya kan buat tambahin tuh. Nah teman-teman harus tambahin ini nih button delete atau archive gitu. Jadi pas delete atau pas archive, kuncinya adalah setelah panggil API buat delete sama archive, langsung load lagi listnya. Nah load listnya gimana ya, baik teman-teman masih bikin metodenya nanti manggil si API si fetch yang list gitu kan. Nanti setelah di archive atau setelah di delete mereka akan hilang. Tapi kalau delete hilang permanen, archive kan cuman kayak di arsip doang. Nah jadi di kotak yang ini teman-teman kalau lihat kursor saya di sini, mungkin tambahin button di bawahnya delete sama archive. Nah gitu sih. Oke. Apalagi ya berikutnya, itu saya jadiin tantangan buat teman-teman. Formulir tambah catatan. Oh sorry, ini ya, ini project pertama ya, yang ini nih. Menampilkan feedback saat terjadi error. Jadi oke, jadi sini dibilang ada alert ya. Jadi teman-teman kasih alert, jangan cuman kasih display doang tadi error. Jadi disuruh pakai alert atau pakai sweet alert. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini teman-teman bisa aja bilang ini kan jadi kan ini bukan kalau error itu kan berarti 500 ya. Respon lebih besar dari 2. Berarti teman-teman bisa aja tambahin else lagi, else if. Biasanya kalau ada kegagalan dari sisi network itu kan berarti teman-teman bahkan nggak dapat ini nih, nggak dapat status ya, karena kayak tadi kan gagal tuh. Nah teman-teman kalau nggak dapat sama sekali error dari network, kalau nggak bisa fetch gitu ya. Kalau nggak bisa fetch kayak tadi, saya lupa inget sih, nggak dapat status kayak 200, 300, 400, 500. Saya lupa ingat itu caranya gimana. Cuman yang bisa teman-teman lakukan adalah sebentar. Kalau kita lihat di Finder app-nya tadi, kalau gagal misalkan kan, coba internet saya matiin dulu internet saya gitu ya.
Coba saya matiin internet saya. Misalkan kegagalan network kan. Terus saya bukan history, apa sih, view developer tool. Coba kita lihat network ya. Nah ini kan nggak apa nih, error internet disconnected gitu kan. Oke, ini dapatnya di spot.api.js. Oke. Oke. Error internet disconnected ya. Ya. Ini nggak ada respon teman-teman. Ya, kalau begini coba ya. Saya ganti code-nya sedikit. Nggak inget. Coba saya try catch JavaScript. Ops, nggak ada internet. Nyalain dulu deh. Oh, cuma catch error doang ya. Oke, coba kita lakukan. Oke, misalkan alert. Nih, alert ini kan sebenarnya kan ini ya, apa namanya, browser API juga ya. Misalkan gitu ya. Terus saya balik dulu ke Cloud Finder app. Ini harusnya nggak ada masalah karena internet nyala. Saya matiin wifi. Oh, alertnya belum muncul ya. Oke. Oh, alertnya belum muncul kenapa? Coba ya. Oke. Ya, tapi sebenarnya dengan tampilan error fail to fetch ini juga udah cukup sih harusnya. Karena dia bilangnya kan yang penting ada indikator kalau ada error ya. Gitu. Cuman kalau coba pertama saya coba dulu deh console.log. Ini muncul nggak nih? Bentar ya. View developer tool console. Oke, dia tuh nggak error ya karena dia nggak nganggep ini sebagai error. Oke. Berarti mungkin oke. Oh, saya tahu. Harusnya bukan di try catch. Ini seperti ini nih, kayak tadi promise reject gitu. Kalau saya lihat dulu contoh kodenya ya, yang di home.js. Bukan di home.js, spot.api.js. Terus yang ada catch-nya itu tadi home.js. Nah ini ini saya balik dulu ke spot.api.js gitu ya. Coba saya taruh di paling akhir.
Oke. Oke, semoga berhasil yang ini ya. Kita lihat dulu. Nah, iya, tuh errornya fail to fetch. Gitu ya, karena ada error network. Ya. Jadi teman-teman bisa kalau dapat error sekalian juga return promise.reject misalkan error gitu ya. Ini yang mau kasih alert kan kalau ada error, misalkan alert something wrong in network gitu ya. Kayak something wrong in network. Ini kalau pakai alert doang. Nah, oke. Kayak gitu ya untuk yang apa namanya, ini saya tutup aja. Untuk yang submission yang tadi yang feedback saat terjadi error pakai alert gitu ya. Ini alert. Ups, saya mau nyalain internet dulu. Atau pakai sweet alert tuh, coba di ya kayak gini alert. Oke, memiliki efek pergerakan halus. Nah, apa animasi-animasi ini coba teman-teman pelajari sendiri ya. animejs.com atau motiondev atau gsap.com, coba kita buka salah satunya animejs.com. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ya keren aja websitenya gitu kan. Jadi kalau loading page-nya tadi mau dibikin lebih keren gitu kan, bisa dicoba gitu. Jujur ini teman-teman masih kreatif ya. Mungkin gini aja loading page-nya gitu kan, untuk memenuhi kriteria ini. Tadi kan saya ambil loading page-nya, loading indikatornya dari mana, dari internet kan, CSS internet. Coba teman-teman pelajari misalkan anime.js, terus teman-teman mainkan loading indikatornya dari ini, dari si anime.js ini gitu. Ini juga ada contoh-contoh callback dan promise gitu. Ya ini ada contoh-contohnya sih teman-teman di sini. Ya harus dipelajari sih. Tapi ini lebih gampang harusnya ketimbang bikin yang archive sama delete. Saya serahkan ke teman-teman deh mau pakai yang archive delete atau pakai yang ini. Tapi ya tujuannya supaya teman-teman belajar apa namanya, teman-teman belajar sorry ini proyek pertama ya, sorry ya teman-teman belajar CSS yang ini sih, yang ada supaya animasi, supaya websitenya menarik gitu. Oke. Terus terakhir, menambahkan prettier sebagai code. Ya ini jadi gini, kalau teman-teman mungkin ada kode-kode saya nggak rapi ya, ini kayak mungkin indentationnya nggak rapi. Nah di sini best practice kalau melakukan coding memang supaya codingannya rapih. Nah jadi teman-teman tuh diminta untuk install prettier, ini gampang banget ya. Jadi kalau kita ikutin install prettier tuh cuma begini doang ya, kita coba lakukan aja gitu ya. Nah terus teman-teman cuman apa namanya, cuman disuruh bikin prettier file gitu kan, kayak gini. Nanti muncul prettier rc, ini konfigurasi kosong gitu ya. Ya ini contoh-contoh kalau teman-teman pakai buat staging ke Git gitu ya.
supaya pas di push ke Git di prettier dulu biar rapi gitu. Konfigurasinya ada di sini di optionnya gitu ya. Widthnya tab width, contoh kita ambil satu ini semicolon ya namanya ya, defaultnya true nih gitu kan. Jadi coba kita ganti di sini semi adalah ini defaultnya true juga sih, semi true ya. Oke, terus misalkan di spot api.js saya lupa nih satu deh ini. Nah ini saya save ya. Nah teman-teman lihat what happen kalau saya jalanin prettier. Kayak gini doang kan, npx oh prettier rc nya salah. Oh ya, gini doang, harusnya koma ya kalau JSON ya. Nah tuh lihat tuh semua file dia coba tambahin titik koma di belakang gitu. Terus kalau teman-teman lihat di tadi mana di club.js ya, spot api.js, nah titik komanya muncul ya. Tadi saya hapus gitu. Dia kalau teman-teman lihat dia juga nge-touch package.json, package log.json gitu ya, terus this in index bundle gitu. Nah ini bisa di ignore, jadi bisa bikin ignore tadi kan, ignore prettier ignore. Jadi kita bisa bikin new file dot prettier ignore gitu ya. Nah ini ignoringnya di sini, prettier ignore, misalkan kita nggak mau karena distribution itu di dist itu kan hasil build. Kita jalanin lagi. Nah kali ini si dist nggak di touch, nggak disentuh, nggak ada dist gitu. Oke, jadi cuma perlu ada prettier rc doang sih, sama ini sama prettier prettier.rc gitu. Jadi ya tujuannya supaya rapi sih gitu. Saya coba sekali lagi saya demoin ya. Ini show club list saya hapus ya titik komanya. Nah muncul. Oke, ini gampang nih buat beresin yang ini. Buat apa? Buat cuma perlu install prettier, save dev, terus masukin masukin prettiernya. Ya ini sebenarnya udah ada nih petunjuknya di image ini, GIF ini. Oke, kalau gitu dari saya itu, semoga teman-teman berhasil dalam pengerjaan proyek akhirnya. Senang sekali sudah selama ini kerja bareng, belajar bareng sama teman-teman. Kalau saya ada yang salah mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan lewat WA Japri silahkan. Oke, terima kasih.